Baik, hari ini kita akan membahas Buana Lintas Lautan dengan kode saham BULL atau sebut saja BUL. Jadi Buana Lintas Lautan itu berdasarkan anggaran dasar perusahaannya, ruang lingkup kegiatan BUL itu meliputi usaha dalam bidang perkapalan dalam dan luar negeri, itu dengan menggunakan berbagai jenis kapal tanker minyak maupun gas, kimia, dan FPSO ataukah FSO atau Floating Production Storage and Offloading atau Floating Storage and Offloading. Jadi per tahun 2017 itu BUL memiliki total 17 kapal, itu di mana 12 tanker minyak, 3 tanker gas, 1 FPSO dan 1 tanker kimia dengan kapasitas beragam untuk melayani pengangkutan laut dengan deadweight tonnage dan ukuran yang bervariasi. BUL sendiri pada hari perdagangan Jumat 23 April 2021 itu memiliki rentang harga di 298 sampai 306 rupiah, itu di mana dibuka di harga 300 dan ditutup di harga 306 atau naik sebesar 6 poin atau 2%. Total transaksinya sendiri itu sebesar 117,89 miliar, itu dengan price earning ratio itu sebesar 4,66 kali dan market capital dari Buana Lintas Lautan itu adalah sebesar 3,95 triliun. Jika dilihat dari price volume frekuensi itu maka transaksi yang paling banyak terjadi di hari Jumat 23 April 2021 itu adalah di harga 304 dengan volume sebesar 2.261.000 lot. Itu dengan transaksi sebanyak 2.188 kali transaksi. BUL sendiri secara bid offer itu saat penutupan pasar itu di hari terakhirnya dapat kita lihat volumenya, bid volume itu lebih besar dari offer volume, di mana bid volume adalah sebesar 207.754 lot dengan over volume itu sebesar hanya 74.951 lot atau hampir 3 kali lipat lebih besar dari bid volume, di mana tampak ada volume bid lumayan besar itu di harga 300 itu sebanyak 71.000 lot dan volume overnya itu di harga 308 itu sebanyak 29.000 lot. BUL jika kita lihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini itu dapat dilihat di mana pada penutupan pasar sehari sebelumnya itu pada hari Kamis itu harga buka dan tutupnya itu hampir sama, jadi tidak ada perubahan. Dan demikian juga pada penutupan 2 hari sebelumnya itu di netral atau tidak naik ataupun turun. Rentang harga Buana Lintas Lautan sendiri selama 1 bulan terakhir itu memiliki rentang harga antara 292 sampai 322, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BUL saat ini sebesar 306 itu maka dapat kita katakan cukup murah karena sudah berada sedikit di bawah harga rata-rata selama 1 bulan terakhir. Kalau kita lihat tentang harga Buana Lintas Lautan 3 bulan terakhir, itu maka BUL memiliki harga terendah di 292 dengan harga tertingginya adalah di 426. Sedangkan untuk harga dalam 1 tahun itu harga BUL terendahnya ada di 117 dan harga tertingginya di 494. Investor asing tampak melakukan net foreign buy di saham Buana Lintas Lautan itu sebesar 2,66 miliar pada saat perdagangan Jumat 23 April 2021. Sedangkan selama 1 bulan terakhir itu investor asing melakukan net buy itu sebesar 341 miliar, dan kalau kita lihat sejak awal tahun itu investor asing tampak melakukan net buy sebesar 506 miliar rupiah di saham yang dimiliki oleh Buana Lintas Lautan. Secara finansial jika kita melihat income statement dari BUL
Itu secara quarterly tampak net income-nya itu ada sedikit peningkatan. Jadi kalau kita lihat di grafik batang itu adalah yang warna biru, sedangkan net profit margin-nya itu grafik garis warna hijau itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kuartal pertama maupun kuartal kedua di tahun 2020. Sekarang kita beralih ke balance sheet, itu tampak equity-nya itu mengalami peningkatan yang signifikan asetnya. Itu sedikit equity-nya itu mengalami peningkatan yang signifikan dan asetnya juga sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya, dan debt equity ratio-nya terlihat lebih sehat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Buana Lintas Lautan itu secara sektoral itu masuk ke sektor energi dengan subsektor itu adalah oil, gas, dan coal. Itu melantai di pasar modal Indonesia itu sejak 23 Mei 2011 dengan pemilik saham terbesarnya adalah masyarakat, itu masyarakat umum, itu dengan total kepemilikan sebesar 66,10% dari total keseluruhan saham yang ada. Komisaris utama dari Buana Lintas Lautan adalah Bapak Halim Yusuf dan direktur utamanya adalah Bapak Henry Yusuf. Sehingga jika kepemilikan saham yaitu kita lihat di mana masyarakat lebih besar kepemilikannya, itu adalah sebuah tanda tanya besar bagi kita. Itu kenapa PT Delta Royal Sejahtera yang menjadi sebagai pengendali itu hanya memiliki 8,99% dari total saham, padahal mereka sendirilah yang memilih dan menentukan para board of commissioner yang jelas-jelas mereka percayai. Selanjutnya kita bergeser ke key statistik dari Buana Lintas Lautan. Jadi jika kita lihat dari earning per share-nya itu, maka EPS dari Buana Lintas Lautan dalam 3 tahun belakangan ini mengalami lumayan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan jika kita bahas tentang fundamental dari Bull, itu maka Buana Lintas Lautan itu melakukan penjualan atau sales itu sebesar 144 juta USD, itu dengan asetnya sendiri adalah sebesar 719 juta USD. Liability atau hutang yang dimiliki oleh Buana Lintas Lautan adalah sebesar 387 juta USD dengan equity-nya adalah senilai 321 juta USD. Sedangkan net profit-nya sendiri atau laba bersih dari Bull itu adalah sebesar 40,84 juta USD. Kalau kita beralih ke book value per share dari Bull sendiri itu adalah di senilai 0,024 USD atau kalau kita rupiahkan sekitar 364 rupiah, itu jika dengan menggunakan kurs dolar 14.000, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Bull saat ini yang 306 itu memang menghasilkan valuasi yang cukup murah bagi Bull, di mana price book value ratio-nya itu menjadi hanya sebesar 0,79 kali dan price earning ratio-nya sendiri atau PER-nya adalah sebanyak 4,66 kali. Jadi berdasarkan data valuasi tersebut secara fundamental dapat dikatakan bahwa book value-nya dari Bull ini sendiri itu sangat murah. Begitu juga dengan price earning ratio-nya juga masih sangat murah. Selanjutnya kita beralih ke profitability dari Buana Lintas Lautan, itu di mana Bull itu masih bisa mencatatkan net profit margin itu sebesar 28,23% dengan return on equity-nya adalah sebesar 16,93% dan return on asset-nya sendiri itu hanya sebesar 7,56%. Jadi jika dilihat dari besaran percentage profitability yang dimiliki oleh Bull itu, maka dapat kita simpulkan bahwa secara profitability itu Bull ini cukup bagus di dalam menghasilkan laba. Secara likuiditas itu debt equity ratio dari Buana Lintas Lautan itu adalah sebesar 120,39%. Ini memiliki arti bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh
Bull itu lumayan baik karena terlihat besaran hutang yang dimiliki oleh Bull itu masih di bawah jika dibandingkan dengan modal yang mereka miliki. Bull sendiri secara quick ratio atau kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu dapat kita lihat sebesar 106,58%. Itu dari nilai aktiva lancarnya setelah dikurangi dengan persediaan, atau singkat katanya quick ratio dari Buana Lintas Lautan ini lumayan bagus. Jadi berdasarkan pemaparan tersebut itu dapat kita simpulkan secara valuasi itu Buana Lintas Lautan dapat dikatakan cukup menarik dan secara profitabilitas juga cukup bagus, serta jika kita lihat dari kemampuan Bull dalam memenuhi kewajibannya juga dapat dikatakan bahwa Bull cukup sehat. Sehingga secara general itu atau secara umum dapat kita simpulkan bahwa fundamental dari Buana Lintas Lautan ini dapat digolongkan cukup bagus, akan tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa saham yang beredar itu lebih banyak dimiliki oleh masyarakat, yang artinya para pemilik itu kemungkinan tidak begitu fighting di dalam perkembangan Buana Lintas Lautan. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal, itu di mana kita lihat dari pergerakan moving average. Itu tampak Buana Lintas Lautan dalam posisi sideways dan dalam usaha untuk mencoba breakout dari garis dari garis resisten downtrendnya. Kemudian secara Bollinger Band itu tampak harga sudah menyentuh BB middle-nya, dan secara indikator itu MACD baik grafik histogram maupun garis MACD serta garis signal itu masih berusaha untuk mempertahankan uptrendnya dan berusaha untuk tidak berubah menjadi downtrend signal. Secara volume jika kita perhatikan pada penutupan pasar Jumat 23 April 2021 itu tampak volume perdagangannya meningkat dengan kondisi hijau, sehingga ini sedikit memberikan informasi kepada kita kemungkinan harga pada perdagangan besok Senin 26 April 2021 akan melanjutkan pergerakan ke atas. Dari indikator stokastiknya pun tampak terlihat percentage K itu kembali memotong percentage D dengan sudut kemiringan ke atas di daerah middle area, sehingga juga memberikan signal kemungkinan kuat harga berpeluang untuk tetap bergerak ke atas. Dari bandar detektor di perdagangan Jumat 23 April 2021 itu tampak Top 1 broker dan top 3 broker itu melakukan big accumulation, dan top 5 broker itu hanya melakukan small accumulation. Dan kalau kita lihat selama 1 minggu ini itu terlihat tampak bahwa posisi para broker itu sedang melakukan big accumulation. Jika kita lihat aktivitasnya sendiri dalam 1 minggu terakhir ini tampak Dana Tama Makmur Sekuritas itu dengan kode broker II adalah sebagai top net buyer-nya, dan Yuanta Sekuritas Indonesia atau FS sebagai top net seller-nya. Bagi kami saham Buana Lintas Lautan itu memiliki support pertama di harga 296 dan support keduanya di harga 282. Sedangkan resisten pertamanya bagi saham Bull itu berada di 314 dan resisten keduanya ada di 322. Dari volume chart itu tampak Buana Lintas Lautan menunjukkan bahwa harga saat ini itu telah sedikit berada di atas dari volume profil chart terpanjang 1 bulan yang berada di harga 298, dan untuk volume profil chart 3 bulan itu tampak volume chart terpanjang itu juga berada di 308, serta volume chart 1 tahun itu berada di harga 306. Sehingga jika kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 306 itu dapat disimpulkan bahwa harga sekarang sedikit murah karena telah berada sedikit di atas volume profil chart 1 bulan maupun 3 bulan, dan pas berada di
harga volume chart 1 tahun. Jadi berdasarkan pemaparan tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa secara teknikal itu Buana Lintas Lautan sedang dalam kondisi sideways menuju uptrend yang kita harapkan, dan secara fundamental itu baik secara valuasi maupun secara laba itu masih bisa dikatakan menguntungkan. Sehingga yang perlu diperhatikan di sini adalah hanya kepemilikan sahamnya, yang dimana sahamnya lebih banyak dimiliki oleh masyarakat. Sehingga jika para cuan mania belum memiliki barangnya, mungkin bisa dilirik atau dipertimbangkan area 296 sampai 320 itu untuk pergerakan trading harian maupun mingguan. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan, baik analisa fundamental, teknikal maupun volume chart dari Buana Lintas Lautan. Itu semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini itu tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tekankan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.